2, 3. Tes 1, 2, 3. Alright. Baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa di Akademi Pariwisata Nasional di Banjarmasin yang saya cintai dan saya sayangi. Pada sesi kali ini saya ingin mencoba membuat satu rekaman atas satu sesi mata atau materi dalam mata kuliah studi wilayah. Kedua, yang sekali lagi saya ingin rekam dengan harapan dan tujuan tentunya agar materi ini bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran berulang kali. Jadi bagi rekan-rekan atau siapapun yang tertarik dalam mempelajari materi ini bisa mengulang dan bisa menontonnya selama rekan-rekan mahasiswa memiliki koneksi internet. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengawalinya dengan ucapan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kita kali ini adalah tentang materi posisi dan branding destinasi wisata. Jadi dengan sub pembahasan yaitu bagaimana kita bisa memahami dan menerapkan posisi dan branding dalam konteks destinasi wisata yang disampaikan atau disajikan oleh dosen pengampu yaitu saya, Agung Yoga Asmoro, sebagai salah satu bagian dari mata kuliah studi wilayah 2 di Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin. Oke, mari kita lihat bersama bagaimana slide-nya. Saya ingin mencoba menampilkannya dalam bentuk slide. Oke, coba sebentar. Oke. Gimana ini? Apakah rekan-rekan apa yang rekan-rekan lihat? Oh, alright. Wait. Ya. Jadi, kita akan membahas tentang posisi dan branding destinasi. Ya, bagaimana kita akan berupaya untuk memahami dan menerapkan posisi dan branding dalam konteks destinasi wisata. Materi kali ini memiliki tujuan atau tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kita akan diharapkan bersama-sama memahami konsep dasar dari positioning dan branding dalam konteks destinasi wisata. Kita juga berharap akan mampu mengidentifikasi apa yang kita identifikasi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi posisi dan branding destinasi. Kemudian, kita juga berharap agar kita sama-sama mampu menganalisis strategi posisi dan strategi branding yang efektif untuk destinasi wisata. Sehingga pada akhirnya tentunya kita mampu menerapkan konsep positioning atau posisi dan konsep branding ke dalam studi kasus yang nyata.
Ya. Jadi kembali lagi bahwa kita berharap akan mampu memahami konsep dasar. Konsep dasar apa? Dari positioning dan branding dalam konteks destinasi wisata. Kita juga kemudian diharapkan akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi posisi dan branding dari destinasi. Yang tujuan ketiga, kita akan diharapkan mampu menganalisis. Menganalisis apa? Strategi positioning dan strategi branding secara efektif dalam konteks destinasi wisata. Sehingga pada akhirnya kita akan mampu menerapkan konsep dari positioning dan branding ke dalam studi kasus yang nyata. Oke. Kita lanjutkan. Untuk awalnya, maka supaya kita punya pijakan, ya kan, kaki kita berpijak atau berdiri secara kuat, maka diharapkan tentu kita harus memahami dulu apa sih definisi dari posisi dan branding tersebut. Merujuk dari Kotler yang dianggap atau yang dikemukakan oleh Kotler pada tahun 2002, posisi adalah apa? Tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menduduki tempat yang berarti dan berbeda dalam pikiran target pasar. Nah, dalam konteks destinasi wisata, maka posisi ini merujuk pada cara destinasi tersebut dipersepsikan atau dipandang ataupun dipahami oleh wisatawan dan pasar potensial. Sekali lagi, bahwa posisi yang dimaksud di sini didefinisikan sebagai apa? Dalam konteks destinasi, maka posisi ini merujuk pada cara dari destinasi dipersepsikan oleh wisatawan dan pasar potensial. Ini tentunya adalah persepsi yang dibentuk dalam pikiran target pasar tentang apa yang membuat destinasi tersebut unik dan memiliki karakteristik khusus atau berbeda dari destinasi lainnya. Sekali lagi, cukup jelas ya seharusnya. Jadi kalau kita membincang tentang definisi posisi dalam konteks destinasi wisata, maka posisi di sini adalah tentang bagaimana satu destinasi dipersepsikan oleh wisatawan atau oleh pasar potensialnya. Ya kan? Sementara pada saat kita membahas branding adalah proses daripada penciptaan nama, simbol, atau desain yang unik yang mampu mengidentifikasi dan membedakan produk yang dalam hal ini apa? Destinasi dari produk lainnya. Ini melibatkan penciptaan asosiasi yang sifatnya emosional dan psikologis di pikiran atau di mindset wisatawan sehingga dapat mempengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi. Tahun 91, Acker pernah mengemukakan definisinya tentang branding, yaitu brand adalah perbedaan nama dan simbol yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari pesaing. Oke, jadi dari dua ini kita bisa melihat bahwa positioning dan branding ini adalah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Di sini kita akan lihat sekarang tentang pentingnya posisi dan branding dalam manajemen destinasi. Jadi apapun yang
Saya ulangi sekali lagi, kalau ada sesuatu yang kurang jelas, silahkan ditulis di dalam kolom komentar atau di chat melalui fitur chatting ataupun melalui tombol kontak ya, agar langsung menanyakan poin apa yang menjadi tanda tanya rekan-rekan mahasiswa semua. Baik. Baik. Setelah berikutnya kita akan masuk dengan membahas pentingnya posisi dan branding dalam manajemen destinasi. Jadi sekali lagi tadi saya sudah ingatkan, kalau ada yang kurang jelas jangan ragu-ragu untuk langsung mencatatkan apa poin-poin yang ingin rekan-rekan tanyakan, kirim melalui fitur chat atau komen yang tersedia. Saya akan merespon in no time, artinya dalam waktu sesegera mungkin. Baik. Materi berikutnya adalah tentang pembahasan berikutnya adalah tentang pentingnya posisi dan branding dalam manajemen destinasi. Jadi tadi kita sudah mendefinisikannya. Sekarang kenapa berbeda itu menjadi penting? Kenapa kita harus memposisikan satu destinasi? Kenapa kita harus merancang brand sebuah destinasi? Atau kenapa itu semua penting? Simak penjelasan saya berikut ini. Setidaknya saya merangkum ada 6 hal yang penting mengapa posisi dan branding atau positioning and branding within destination management is very important or crucial atau penting. Yang pertama, kita mampu untuk membedakan destinasi. Posisi dan branding membantu membedakan satu destinasi dari yang lain. Dalam dunia yang semakin global dan kompetitif ini, ya kan, semakin terkoneksi adalah penting bagi destinasi untuk menonjol dan menarik perhatian wisatawan potensial. Sekarang coba bayangkan, jika satu destinasi tidak memiliki keunikan tersendiri. Kita anggap sajalah di Indonesia, dari 17.000 pulau, ya kan? Mengapa pemerintah memprioritaskan 10 destinasi super prioritas? Ini adalah bagian dari positioning dan branding kalau dilihat dari perspektif itu. Bukan berarti tidak memperhatikan yang lain, ya kan? Namun 10 destinasi super prioritas itu merupakan bagian untuk membedakan destinasi tersebut dari destinasi yang lain. Karena apa? Karena dunia semakin global dan kompetitif. Ya. Indonesia dengan 17.000 pulaunya itu membuat secara psikologis pilihan yang terlalu banyak. Sehingga apa? Tidak lagi menjadi orang sampai bingung memilih mau yang mana karena terlalu banyak. Itu contohnya. Nanti ada pembahasan berikutnya tentang mengapa pilihan terlalu banyak itu tidak selamanya baik. Yang pasti, poin pertama pentingnya posisi dan branding dalam manajemen destinasi adalah membedakan destinasi itu sendiri. Yang kedua, membentuk persepsi. Di sini saya tulis bahwa posisi dan branding berperan penting dalam membentuk persepsi wisatawan tentang suatu destinasi. Ini tentunya dapat mempengaruhi keputusan wisatawan tentang mana yang harus dikunjungi dan apa yang dapat mereka harapkan dari pengalaman tersebut. Berikutnya adalah mampu meningkatkan daya tarik. Branding yang efektif dapat meningkatkan daya tarik destinasi, membuatnya lebih menarik bagi wisatawan. Pada akhirnya, ini dapat membantu meningkatkan jumlah kunjungan yang tentunya berakibat pula terhadap peningkatan pendapatan pariwisata. Yang berikutnya, poin keempat, adalah mengapa
posisi dan branding penting adalah membangun loyalitas. Posisi dan branding yang konsisten dan menarik dapat membantu membangunnya loyalitas wisatawan. Wisatawan yang memiliki pengalaman positif dengan destinasi akan memiliki branding yang kuat. Ini akan membuat wisatawan tersebut secara kemungkinannya lebih besar untuk kembali dan merekomendasikan kepada orang lain. Yang kelima, pentingnya posisi dan branding adalah mengarahkan strategi pemasaran. Posisi dan branding juga dapat membantu mengarahkan strategi pemasaran dan komunikasi destinasi. Dengan memahami bagaimana destinasi diposisikan dan bagaimana brandnya dipandang, seorang manajer destinasi atau seorang pengelola destinasi dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana mempromosikan destinasi dan kepada siapa destinasi tersebut harus dipromosikan. Dan poin yang terakhir tentang pentingnya posisi dan branding dalam manajemen destinasi adalah membantu saat krisis. Dalam satu kondisi di mana situasi krisis atau anggapan reputasi negatif, branding yang kuat dan posisi yang jelas dapat membantu destinasi pulih secara cepat. Wisatawan mungkin lebih memaafkan dan cepat kembali ke destinasi yang memiliki posisi dan branding yang kuat. Hal ini sudah kita buktikan pada saat kasus bom Bali yang lampau. Begitu musibah itu muncul, Bali dibom, ya kan? Apa yang terjadi? Dengan positioning dan branding Bali sebagai destinasi yang solid, yang berbudaya, yang destinasi daya tarik budaya yang kuat, kedekatan masyarakat yang intens, ya. Kolaborasi yang baik akan membantu sehingga membantu meningkatkan recovery dari krisis kepercayaan. Baik. Kita sudah membahas tentang pentingnya posisi dan branding dalam manajemen destinasi. Tidak lupa, ya kan? Sekarang pula kita apa? Kita membahas tentang perbedaan. Jadi kalau tadi kan kita sudah lihat, wah penting nih. Namun tidak lupa pula bahwa apa? Bahwa ada perbedaan antara posisi dan branding. Atau kita sebenarnya branding dan posisi itu sama atau beda? Ya, ternyata berbeda. Dari kata-katanya saja sudah berbeda gitu ya. Tapi coba kita pelajari lebih lanjut. Apa perbedaannya? Oke. Baik. Jadi, menurut Kotler, ya, Kotler ini kan tentu kita tahu ya, yang dimaksud dengan positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menduduki tempat yang berarti dan berbeda dalam pikiran target pasar. Nah, dalam konteks destinasi ini berarti bagaimana destinasi tersebut dipersepsikan oleh wisatawan potensial dan sejauh mana persepsi tersebut membedakannya antara satu destinasi dengan destinasi lainnya. Sementara branding di sisi lain adalah tentang menciptakan identitas unik dan berkesan untuk produk, layanan, atau ya kalau kita sedang membahas destinasi. Branding ini melibatkan apa saja? Ada pengembangan nama, logo, desain, gaya, warna, ataupun pesan-pesan yang secara konsisten dan berulang akan membedakan destinasi tersebut dari destinasi yang lain. Branding juga melibatkan penciptaan asosiasi emosional dan persepsi nilai dalam pikiran konsumen. Kalau rekan-rekan ingin menggali lebih dalam ya tentang materi perbedaan antara posisi dan branding ini, rekan-rekan bisa merujuk atau membuka buku Marketing for
Hospitality and Tourism, ya, yang ditulis oleh Kotler, Bowen and Makens. Nah, di gambar dalam slide ini, rekan-rekan bisa melihat ini bagaimana positioning dan branding bagaimana positioning dari tiap-tiap brand untuk otomotif ya dalam hal ini. Bagaimana Toyota misalkan memposisikan dirinya sebagai mobil yang tidak terlalu mahal dengan kualitas yang cukup tinggi, ya seperti itu ya. Ataupun Mercedes-Benz yang memposisikan dirinya sebagai mobil berkualitas dengan harga yang tinggi. Walaupun tentunya persepsi positioning, artinya positioning dan branding ini akan berbeda antara user, pengguna, dengan siapa? Mekanik. Nah, karena kebetulan saya memiliki teman seorang atau beberapa orang mekanik, mereka mengatakan bahwa sebetulnya mobil-mobil Eropa itu tidak ada yang kualitasnya atau durabilitasnya setangguh merek Toyota itu setidaknya. Bukan promosi Toyota ini ya, ini hanya sekedar untuk pembelajaran. Baik. Jadi kalau kita mau rangkum, kira-kira apa sih perbedaan antara posisi dan branding itu? Sorry, saya sambil menyeruput teh dulu. Saya di sini mengklasternya menjadi 5 pembahasan. Perbedaan antara posisi dan branding. Ayo coba kita simak. No. This one. Oke. Perbedaan antara posisi dan branding. Secara fokus, kalau posisi itu bagaimana destinasi dipandang atau dipersepsikan oleh target pasar. Kalau branding, kita bicara fokusnya penciptaan identitas unik dan menarik untuk destinasi. Kalau ditinjau dari prosesnya, positioning adalah tentang menentukan bagaimana destinasi harus dipandang relatif terhadap pesaingnya. Nah, ini prosesnya. Bagaimana ditentukannya? Bagaimana destinasi itu bisa dipandang relatif terhadap pesaingnya? Sementara branding menciptakan dan mengelola aset berharga berupa merek. Ditinjau dari aspek komunikasi, maka posisi merupakan dikomunikasikan melalui pesan pemasaran dan strategi. Adapun branding dikomunikasikan melalui berbagai elemen dan titik kontak, termasuk desain dan pengalaman. Aspek durasinya, posisi ini bisa berubah-ubah seiring waktu, sejalan dengan perubahan target pasar ataupun strategi bisnis. Adapun branding biasanya lebih konsisten dan berkelanjutan. Sedangkan yang terakhir, hasil. Kalau kita membincang posisi, maka posisi ini membantu destinasi menonjol di antara pesaing dan menarik wisatawan yang tepat. Adapun branding ini akan menciptakan loyalitas hasilnya. Jadi menciptakan loyalitas dan preferensi, meningkatkan pengenalan dan reputasi destinasi. Begitu. Tidak hanya itu, mudah-mudahan pembahasan dari perbedaan antara posisi dan branding serta sebelumnya, yaitu pendapat dari Kotler dan terkait dengan perbedaan antara posisi dan branding ini sudah cukup jelas. Ya, kalau ada yang kurang jelas, jangan ragu. Sekali lagi saya ingatkan, ada kolom komentar, ada kolom kontak, bisa dihubungi. Saya akan meresponnya secara cepat. Baik. Slide berikutnya, saya akan mencoba menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi ada, kalau namanya kita membincang aspek-aspek tadi kan kita lihat gitu ya, antara
positioning, dan branding ditinjau dari berbagai aspek. Lalu kita juga sebaiknya kita ingin memahami apa sih, kenapa kok bisa gitu, faktor-faktor apa saja yang memberikan pengaruh posisi dan branding. Simak penjelasan saya berikut ini. Saya membagi faktor-faktor yang mempengaruhi posisi dan branding destinasi menjadi dua bagian atau dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Adapun faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, perspektif yang saya ambil adalah perspektif dari wisatawan. Sekarang coba rekan-rekan memposisikan diri sebagai seorang wisatawan yang melihat. Yang dimaksud dengan faktor internal itu artinya apapun juga yang muncul di dalam diri wisatawan. Ya. Sementara eksternal adalah faktor-faktor yang umumnya tidak bisa dikendalikan oleh individu atau wisatawan. Jadi uncontrollable factor. Nah, mari kita lihat faktor internal atau yang ada di dalam diri wisatawan. Ada 5 faktor. Di antaranya persepsi, motivasi dan nilai, pengalaman dan memori, sikap dan niat, dan identitas diri. Nah, di sini rekan-rekan akan bisa membaca dan mempelajari kenapa kok 5 faktor ini, atau apa sih 5 faktor ini, faktor internal ini. Misalkan saya ambil contoh satu ya, yaitu persepsi. Faktor internal persepsi adalah bagaimana seorang individu melihat dan memahami destinasi wisata berdasarkan informasi yang mereka terima. Nah, ini tentunya dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pengetahuan sebelumnya, dan ekspektasi. Nah, jadi, ini mempengaruhi bagaimana posisi dan branding suatu destinasi. Jadi persepsi dari seseorang itu, persepsi dari wisatawan, ya kan? Motivasi dan nilai juga begitu. Apakah motivasi wisatawan tersebut atau individu tersebut memilih destinasi itu apa motivasinya? Yang bisa didasarkan pada keinginan untuk apakah berpetualang, apakah ingin motivasinya untuk belajar, apakah hanya sekedar bersantai, atau apa, nah, dan seterusnya. Adapun faktor eksternalnya, maka ya ada 6 poin di sini, yaitu harga, promosi, tempat, produk atau layanan. Nah, ini bisa dianggap sebagai apa ini? Marketing mix-nya ya, 4P ya, pricing, product, promotion, place gitu ya. Dengan apa? Dengan faktor sosial budaya dan faktor lingkungan. Bisa juga kalau kalian misalnya rekan-rekan ingin menganggap oke, saya pakai perspektif PESLE sebagai faktor eksternalnya, political, social, economical, something like that, it's okay juga, tidak ada persoalan. Nah, setelah kita setidaknya kita mempelajari ya faktor-faktor, maka tentunya kita harus mengetahui pula bagaimana nih strategi posisi dan branding suatu destinasi ini. Gimana sih caranya gitu ya, strateginya bagaimana kita memposisikan dan membranding sebuah destinasi. Karena tidak menutup kemungkinan nanti rekan-rekan akan berada, bekerja mungkin, atau memiliki tanggung jawab di mana harus mengembangkan ya kan destinasi wisata, entah itu dalam ruang lingkup kecil di desa, mungkin mengembangkan desa wisata. Pada saat rekan-rekan pulang nanti ke kampung masing-masing, beraktivitas, berkontribusi, barangkali Pak Kepala Desa meminta bantuan rekan-rekan, tolong dong bagaimana nih kembangkan. Tentunya rekan-rekan perlu memiliki kompetensi atau memiliki kemampuan untuk memahami strategi positioning dan branding suatu destinasi. Simak penjelasan saya.
Baik. Setidaknya ada 5 poin yang ingin saya sampaikan atau yang saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah analisis faktor makro. Ya. Mulai coba perkenalkan analisis faktor-faktor eksternal makro lingkungan yang mungkin mempengaruhi suatu bisnis destinasi Anda, gitu. Juga temukan posisi unik di destinasi tersebut. Kenali pelanggan, ya, siapa, segmentasi, lakukan segmentasi. Lalu fokus, bagaimana, dan placemaking, enabler, dan komunikasi. Jadi itu nanti penjelasannya silahkan dipelajari masing-masing. Kemudian poin berikutnya adalah sebentar. Menciptakan saluran komunikasi yang tepat, ya. Jadi menciptakan saluran komunikasi atau memilih saluran komunikasi yang tepat, gitu. Baik, sepertinya saya perlu break sebentar, nanti saya lanjut lagi ya.